Halo, selamat malam Ibu Tribuana. Selamat malam Ibu Meli. Halo Miss Catherine. Halo Mr. Naftalius. Ya, selamat malam buat kita semuanya. Halo, selamat malam Pak Freddy. Ya, shalom Mr. Naf. Ya, halo selamat malam, shalom buat kita semuanya. Senang bertemu kembali bersama saudara pada malam hari ini. Hari ini kita ada live Instagram seperti biasa yang kita lakukan. Setiap 2 minggu sekali kita ada live Instagram di akun Instagram Sekolah Kristen Kalum Kudus Pangkal Pinang. Ya, tepat seminggu yang lalu kita baru saja merayakan perayaan Imlek. Nah, perayaan Imlek pada tahun ini sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Otomatis kita semuanya tahu kenapa berbeda. Karena kita tahu dunia saat ini sedang dilanda pandemi. Oleh karena itu, perayaan Imlek tahun ini pasti sangat berbeda. Nah, apa aja sih perbedaannya? Oleh karena itu kita akan bersama-sama ngobrol asik, ngobrol santai bersama narasumber kita. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pendeta Robbie James. Beliau merupakan pendeta di Gereja Kristen Kalum Kudus Pangkal Pinang. Kita akan undang Pendeta Robbie James. Halo, selamat malam semuanya. Ya, untuk saudara, Bapak Ibu yang mungkin nanti mau bertanya tentang Imlek, boleh diketik. Halo, selamat malam Pak Pendeta Robbie Ya, James. selamat malam Ya, Pak Arman. shalom Pak. Shalom, Gimana kabarnya Pak? luar biasa, baik. Iya, Ya, 2 minggu udah nggak ketemu ya Pak ya, iya, karena lockdown ya Pak. iya. Hmm, Iya Pak. Tahun ini kita baru-baru ini kita baru saja merayakan perayaan Imlek Pak, tepatnya seminggu yang lalu. Nah, untuk malam hari ini kita akan bersama-sama membahas perayaan Imlek di tengah-tengah pandemi saat ini yang sedang melanda dunia. Otomatis perayaan Imlek tahun ini tentu sangat berbeda begitu ya Pak. iya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri nih Pak, apa sih latar belakang dari tahun baru Imlek ini Pak? Boleh di-sharing Pak? Iya. Kalau kita lihat kata Imlek sendiri, itu sebetulnya Ya. dari bahasa Hokkien ya, Hmm. yang artinya kalender bulan. Nah, tapi pemakaian kata Imlek sendiri, saya perhatikan itu sudah dipakai oleh suku-suku Tionghoa yang lain, termasuk Ya. Hakka, atau kita kenal dengan Ge, suku Kanton, Tiju, dan sebagainya. Semuanya yang saya perhatikan ya, kalau di Indonesia ini, kata Imlek itu sudah diadopsi dari kata bahasa Hokkien itu. Nah, kalau kita bicara tentang Imlek, tentang latar belakang Imlek, kalau kita perhatikan yang ada di dunia ini itu sebetulnya ada 2 versi. Versi yang pertama itu adalah penanggalan Imlek berdasarkan konsili, dan versi yang kedua itu berdasarkan Huangdi. Apa Kong itu dan konsili? Huangdi gitu ya Pak. Ya. Huangdi, iya. Nah, versi konsili itu adalah penanggalan Imlek dipilih berdasarkan tahun kelahiran
dari eh, Konfusius, ya. Jadi penganut agama Konfusius itu rata-rata dia menganut versi konsili. Jadi penentuan tanggalnya itu berdasarkan kelahiran tokoh ini. Itu kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau berdasarkan versi konsili ini, maka tahun ini itu kalau nggak salah jatuhnya 2572. Itu kalau versi konsili. Sementara kalau versi dari Huangdi atau lebih dikenal dengan Kaisar Kuning, Kaisar nah Kuning. Kaisar Kuning. Nah, itu lebih banyak dianut oleh orang-orang Tionghoa di seluruh dunia. Karena memang kaisar ini, penentuan tanggal ini berdasarkan kelahiran atau keberadaan dari Kaisar Huangdi ini atau Kaisar Kuning ini. Nah, itu dia hidup kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi lama banget ya. Dan kalau kita lihat dengan kronologi Alkitab, nampaknya hampir sejaman dengan zaman Nuh. Oh ya. Ya mungkin Kaisar Kuning ini nampaknya sejaman dengan zaman Nuh. Ya mungkin saja ya. Setelah peristiwa Bah terjadi dan kemudian 3 anak Nuh ini menyebar ke seluruh dunia dan salah satunya itu adalah bangsa Cina ini dan dimulai peradaban pada Kaisar Guangdi ini, Kaisar Kuning ini tadi. Nah, kalau berdasarkan perhitungan itu, maka Imlek yang sekarang itu adalah 4718. Jadi perbedaannya cukup jauh. Nah, tapi sebagian besar orang-orang Tionghoa yang ada di dunia ini itu mengikuti versi dari Guangdi ini tadi. Guangdi. Iya. Nah, itu mungkin latar belakang yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan Imlek ini. Jadi Imlek ini ada 2 versi, gitu. Iya. Begitu. Dua versi tadi, Guangdi dan satu lagi apa tadi? Konsili. Konsili dan Guangdi, Iya. gitu ya. Guangdi. Nah, iya. kita udah tahu tentang latar belakang dari Imlek ini ya Pak. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, otomatis banyak suku-suku atau etnis Tionghoa, apakah boleh merayakan Imlek gitu Pak? Iya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang orang Kristen, Ya. kita perlu tahu apa itu Imlek itu dulu kan. Nah, tadi kan kita sudah tahu latar belakangnya. Ya. Nah, sekarang kita perlu tahu apa itu kalender Imlek itu, kalender bulan itu. Nah, kalau kita lihat pengertiannya sendiri, kan dia itu adalah kalender yang dibuat oleh budaya Tionghoa, berasal dari orang-orang Tionghoa, berdasarkan ilmu astronomi, berdasarkan pergerakan bulan dan matahari. Nah, itu berasal dari bangsa Tionghoa. Nah, budaya lain, contoh, itu bangsa Yahudi. Ya. Bangsa Yahudi juga punya kalender sendiri, begitu. Tetapi ada perbedaan. Tapi sama-sama berdasarkan ilmu astronomi, yaitu ilmu berkaitan dengan benda-benda di langit. Kalau Yahudi, itu berdasarkan pergerakan bulan. Nah, ada kalender-kalender lainnya ya. Kalau kita dari budaya Arab, kita tahu Hijriyah, seperti itu. Itu juga sebetulnya berdasarkan ilmu astronomi juga, berdasarkan astronomi yaitu pergerakan bulan. Nah, sementara Imlek ini adalah gabungan
antara perputaran matahari dan perputaran bulan. Nah, menjadi kesulitan ketika budaya ini dicampur dengan agama, tidak dipisahkan. Oh, Nah, itu menjadi kesulitan. Padahal budaya dan agama ini beda, begitu kan? Kalau ya. budaya itu kan berbicara tentang perkembangan Heeh. teknologi, ilmu pengetahuan, dan semuanya ya. Nah, kalau agama itu kan berbicara tentang iman, tentang Iman. keyakinan. Nah, Ya, benar. nah, memang ada salah satu ya, seperti saudara kita ini dari eh, golongan orang-orang di Timur Tengah, tahun Hijriah itu dikaitkan dengan iman, begitu ya. Heeh. Tapi kalau menurut saya sih sebetulnya itu tidak ada kaitannya dengan iman. Kalau perhitungan-perhitungan seperti itu memang murni berasal dari ilmu astronomi, begitu. Nah, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Ya boleh. Kan sebetulnya Imlek itu tidak ada kaitannya dengan kepercayaan tertentu orang-orang Tionghoa, begitu. Ya. Karena memang murni berdasarkan ilmu astronomi, begitu. Nah, jadi kalau orang orang mau merayakan Imlek, ya rayakanlah Imlek. Rayakan Imlek menurut kepercayaan kita masing-masing, begitu. Ya kan? Jadi kalau kita orang Buddha, ya merayakan Imlek menurut versi orang Buddha, begitu kan? Ya. Artinya ada sembahyang kubur kali, ada apa berkaitan juga dengan dewa dapur dan simbol-simbol yang lainnya, begitu. Nah, kalau kita agama Konghucu ya kita berdasarkan agama Konghucu kita, begitu ya. Nah, kalau kita orang Kristen ya kita merayakan Imlek dengan iman kita. Ya kita juga tidak ikut-ikut, ya. Kita tidak usah ikut-ikut dengan eh, orang-orang dengan agama lain, begitu. Ikut-ikut sembahyang Nah, kepada tadi dewa langit. Gimana? ya. Tadi kan Bapak bilang kalau yang agama Buddha atau agama Konghucu mereka ada dalam merayakan Imlek ini mereka ada sembahyang kubur. Lalu kalau yang agama Kristen sendiri nih Pak, bagaimana sih agama Kristen yang suku Tionghoa merayakan Imlek ini gitu? Apakah ada kayak kebaktian di gereja atau gimana Pak? Iya. Kalau Kristen kita merayakan Imlek, ya kita merayakan sebuah sukacita karena memasuki tahun yang baru, Mm-mm. dengan harapan yang baru, dengan cinta kasih yang baru, dengan doa-doa, kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di tahun yang baru. Ya. Sebetulnya kalau kita mau merayakan Imlek dengan versi Kristen sih, kalau Kristen sih kan apa ya, tidak terlalu banyak aturan begitu. Artinya kita ini memang Alkitab mengajarkan kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kita merayakan Imlek intinya di dalam Yesus Mungkin Kristus, di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak perlu mengikuti mitos-mitos, ya. legenda-legenda berkaitan dengan tradisi-tradisi kepercayaan tertentu di kalangan masyarakat Tionghoa. Contoh, sebelum Hari Raya Imlek, biasa mereka suka bersih-bersih, gitu loh ya. Ya. Bersih rumah, ngecat, segala macam. Itu karena mereka memiliki keyakinan, mitos, bahwa mereka sedang membuang sial, begitu. Nah, kalau kita Kristen merayakannya, ya kita juga bersih-bersih, sama, begitu loh. Sama. Ya. Tapi konteksnya bukan membuang sial, karena kita memang tidak ada namanya sial di dalam keiman Kristen itu, karena kita semua dikendalikan dari di dalam kedaulatan Allah. Jadi kalau kita mau bersih-bersih, ya kita mau rumah kita bersih. Memang Begitu. udah karena kebiasaan seperti itu ya. Iya, betul. Jadi jangan kita mengikuti konsep tradisi mitos-mitos dari eh,
ya kepercayaannya yang lain begitu. Jadi kalau kita orang Kristen merayakan Imlek, ya rayakan dengan versi kita begitu. Ya, Mungkin mungkin itu. untuk kumpul bersama keluarga, berdoa bersama, seperti bersyukur seperti itu ya kan ya Pak. Iya, betul. Ya. Sebab tentunya kalau Imlek itu sisi positifnya ya. Kalau kita lihat dari tradisi yang sudah ada, itu tanpa kita melihat ini ya, tanpa kita melihat mitos-mitos di baliknya loh ya. Ya. Pemberian angpau gitu. Ya, Itu kan bagi benar. berkat begitu loh ya. Itu kan Nah, bagi berkat gitu. Itu kan prinsip Alkitab juga. Lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? ya, Prinsip Alkitab juga bahwa kita memberikan berkat kepada orang lain. Nah, kalau mitos-mitos masalah angpau ini kan banyak. Kalau ya, berdasarkan tradisi kepercayaan Tionghoa. Nah, salah satu di antaranya itu membuang sial, begitu kan? Terus menolak kesialan, menolak gangguan roh jahat, macam-macam. Kalau mitos dari memberi angpau, ada legenda-legenda yang apa ya? Yang sebetulnya itu tidak kita percayai gitu. Ya, oh, mungkin ya. uh, Nah, gini Pak, biasanya dalam perayaan Imlek itu identik dengan warna merah. Seperti saya yang saat ini memakai pakaian warna merah, Bapak juga memakai pakaian warna merah. iya, Dan saya juga bukan suku dari Tionghoa. Nah, apa sih Pak makna dari warna merah dalam perayaan Imlek ini Pak? iya. Kalau warna merah itu bagi orang Tionghoa itu kan simbol kebahagiaan. Simbol kebahagiaan. Ya, biasanya sih waktu Imlek itu warna merah itu disertai dengan warna kuning. Warna kuning ini melambangkan keberuntungan. Jadi sebetulnya kalau simbol-simbol seperti ini tidak masalah sih, kan ini hanya simbol, ya kan? Dan simbol ini juga menggambarkan situasi hati kita, begitu. Mm-mm. Situasi lingkungan di mana semuanya sedang berbahagia. Dan apalagi memasuki tahun yang baru, tentunya semua mengharapkan sebuah keberuntungan di tahun yang baru tersebut. Iya, Iya, ya. Nah, itu tadi kita udah bahas tentang apa itu latar belakang dari Imlek dan um, simbol-simbol atau warna-warna yang ada di perayaan Imlek. Nah, untuk tahun ini Pak, seperti yang saya bilang tadi, kita tahu tahun ini dunia sedang dilanda pandemi, otomatis perayaan Imlek tahun ini cukup mungkin bisa dibilang sangat berbeda dibanding tahun lalu. Seperti itu ya, Pak. iya, Nah, Bapak sendiri, Bapak ngomong-ngomong ada keturunan Tionghoa, gimana gimana, Pak? iya. Ah, ya, kalau saya memang keturunan ya, tapi Hmm. istilahnya itu keturunan yang boleh dibilang keturunan yang tidak tahu lagi, ya, tidak tahu lagi karena memang lahir sudah di tanah Jawa, Ya, ya kan? Tapi udah tidak tahu lagi. Saya juga tidak bisa bahasa bahasa Gek, juga nggak bisa bahasa ini juga. Saya nggak bisa juga. Justru logat saya itu logat Jawa. Ya. Tapi kalau marga saya dari papa itu Li. Tapi kalau dari mamah itu marganya Ong. Begitu. ya. Ya. Nah, ini Pak, ini ada pertanyaan dari Freddy Andreas. Ya. Mungkin saya mau tanya, kan kita ini masih pandemi. Kebetulan memang kalau di Bangka itu kita sering datang silaturahmi antar saudara, teman, teman, sahabat, namun tidak bisa dikarenakan pandemi. Ini lanjutannya gimana ya?
Oh ya, kepotong ya, nggak kelihatan ya. kepotong. Ya, Ya, jadi pertanyaannya nggak kelihatan. ya mungkin pertanyaannya gimana sih biasanya gimana kita merayakan Imlek di tahun ini di tahun yang sedang dilanda pandemi gitu, Pak? Iya, kalau pengalaman saya secara pribadi, biasa kalau saya setiap tahun, Mm-mm. saya akan berkunjung ya ke orang-orang lebih tua, ataupun orang-orang yang memang merayakan Imlek begitu. Iya. Memang untuk tahun ini sama sekali saya ada kunjungan juga hanya Mm-mm. kepada mertua dan ada satu dua keluarga saja. Sementara kalau yang lain apa, terkait jemaat juga, jemaat gereja Kristen Kalam Kudus di Pangkal Pinang ini saya tidak kunjungi. Tentunya Mm-mm. itu juga apa ya, sedih juga gitu loh ya. Iya, Biasanya kita itu bisa bersuka cita, seperti tahun lalu bisa gitu ya, Pak. seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Ya memang sedih juga ya situasi seperti Mm-mm. ini gitu. Tapi ya kita memang mau bagaimana lagi? Iya, Kita benar. harus menerima realita dan kita tidak bisa memaksa diri juga karena takutnya kita adalah pembawa virus tanpa gejala takutnya. Iya, benar. Justru nanti nularin orang. Atau sebaliknya orang yang kita temui, kita paksa-paksa mereka yang pembawa tanpa gejala Pembawa gitu. virusnya seperti itu ya, Pak. Uh, Jadi lebih baik kita merayakannya bersama keluarga terdekat atau keluarga inti seperti itu ya, Pak. betul. Nah itu. Nah kalau pengalaman saya itu, jadi kita Mm-mm. merayakan hanya keluarga inti. Ya, ya Iya. kemarin kalau kita keluarga ya kita berdoa pribadi begitu aja. Mm-mm. Saya hanya mengucapkan melalui uh, WA ya kepada Iya. jemaat yang kita tahu merayakan begitu. Ya memang sangat sedih sih situasi sekarang ini. Iya. Nah, menurut Bapak nih, apa makna dari Chinese New Year menurut Bapak dari sudut pandang Kristen nih, Pak? Kita melupakan hal-hal buruk di masa lampau, dan kita memasuki harapan yang baru, yang positif di masa depan. Ya. Itu yang mesti kita pahami, seperti yang dikatakan Paulus juga. Ya. Jadi pandangan kita ini ke depan yang positif, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada berkat, ada perlindungan, ada cinta kasih, dan ini yang perlu untuk kita renungkan begitu, bahwa yang positif saja, sedangkan yang negatif di masa lalu kita buang, kita tinggalkan begitu. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Tadi seperti Ya. yang Bapak bilang, dalam perayaan Imlek ada tradisi pemberian angpau nih, Pak. Nah, Oh ya, ya. apakah pemberian angpau ini diperbolehkan dalam agama Kristen dan apa sih makna dari angpau itu sendiri, Pak? Iya. Kalau kita lihat mitos dari cerita angpau ini kan banyak. Ya, Ada satu daerah di Tiongkok sana, angpau ini didasarkan pada cerita ada monster yang setiap tahun keluar satu kali untuk melukai, membahayakan anak-anak, begitu kan. Nah, kemudian anak-anak ini dikasih angpau, dalamnya ada duitnya, kemudian ditaruh di bawah bantal. Nah, ketika monster ini datang untuk mengganggu anaknya yang lagi tidur, lihat angpau itu jadi takut atau bagaimana, jadi tidak jadi. Tapi ada yang lain lagi, di daerah yang lain, berkata monster itu bisa dibunuh oleh seorang pemuda. Nah, kemudian penduduk desa senang. Kemudian kasih angpau kepada pemuda ini.
Nah, kebiasaan kasih angpau ini terus berlanjut tahun demi tahun sampai sekarang. Itu sampai sekarang. mitos-mitos begitu. Di balik dari angpau itu. Tapi kita kan tidak mengikuti begitu. Nah, intinya sih mereka itu ya ini kan kita kan tidak, intinya kita tidak mengikuti mitos-mitos itu. Artinya di Ya. balik itu, tapi kita lihat sisi baiknya secara alkitabiah. Mm-mm. Sisi baiknya secara alkitabiah, orang itu kasih angpau itu kan memberi, Ya. ya kan? Orang itu kasih angpau kan berbagi berkat, gitu. Dan ini ada kemungkinan juga bisa salah satu cara begitu ya untuk mengalahkan dosa tamak, dosa tidak mau berbagi, dosa egois. Nah, jadi Ya. angpau, pemberi angpau itu bagus juga secara iman Kristen ya, begitu. Karena itu juga menunjukkan oh orang ini mau berbagi ya. Tapi tentunya dengan nilai-nilai Kristen, nilai-nilai Kristen dalam arti kita memberi bukan untuk dipuji, kita memberi bukan untuk dianggap sebagai orang yang baik, oh tidak. Kita memberi karena kita mau berbagi, ya kan? Kita memberi karena dia membutuhkan, begitu. Kita memberi, kita berusaha mengalahkan namanya dosa tamak. Tamat. Kita memberi karena kita tidak mau jadi orang egois. Begitu. Jadi, tidak ada salahnya sih dengan angpau, selama kita tidak mempercayai atau mempercayai mitos-mitos di balik Mitos ya. angpau itu. Angpau Gitu. itu seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak penjelasannya tentang Imlek, tentang pemberian angpau dan lain sebagainya. Nah, sudah cukup jelas. Mungkin Bapak bisa kasih closing statement karena kita akan mengakhiri pertemuan kita malam ini. Oke. Nah, saya mau kasih sedikit penutup ya berkaitan Ya. dengan Imlek ini. Biasa kalau masuk Imlek ini kita kan suka lihat siu. Oh Ini ya, penutup iya. saya ya. Karena apa? Kita sangat tertarik ini, apalagi berita setiap hari saya perhatikan ini. Hari ini siu yang beruntung di tahun kerbau ya. Iya, Hari iya. ini kapan tahun kerbau ini siu apa saja yang beruntung. Nah, kita kan suka melihat begitu. Nah, kalau kita berdasarkan Alkitab, keberuntungan kita itu bukan didasarkan pada siu. Keberuntungan kita itu didasarkan oleh Tuhan. Jadi apabila saudara mendapati bahwa siumu itu tidak masuk yang beruntung, kamu jangan kecil hati. Karena di dalam Kristus, nasib apapun yang menimpa kita, kita ini tetap beruntung di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhan itu yang menjadi penentu, Tuhan itu yang berdaulat, bukan posisi benda-benda di langit. Kan siu itu berdasarkan, ini kan berdasarkan posisi benda-benda di langit ya. Dan penamaan 12 binatang-binatang itu kan memang berasal dari budaya Tionghoa, begitu. Nah, sekali lagi, keberuntungan kita itu Tuhan yang menentukan. Bukan karena sio gitu ya Pak. Bukan karena sio, saya percaya itu. Ya. Kalau sio saya lebih melihat sisi positifnya itu sebagai penamaan. Penamaan, saya secara pribadi ya, penamaan dari benda-benda posisi langit ini tadi. Sedang dengan ilmu astronomi, dengan benda-benda langit ini, kita kan bisa menentukan. Oh, ini pagi, ini siang, ini malam. Oh, ini waktunya menanam. Oh, ini waktunya musim ini. Nah, itu dari penamaan-penamaan itu tadi. Benda-benda di langit yang dinamai dengan sio-sio ini tadi. Dan 12 nama binatang ini kan juga apa itu ada jam-jamnya juga ya. Ada bulan-bulannya juga. Dan
Dan itu semua berdasarkan ilmu astronomi dan Iya. dibagi-bagi, dan itu baik jika dilihat dari sisi ilmu astronominya. Nah, menjadi tidak kita percaya itu ketika ilmu astronomi ini tadi, ya, digabung dengan ilmu astrologi. Nah, itu beda, astronomi dan astrologi itu. Nah, kalau astrologi itu adalah mengkaitkan benda-benda di langit ini dengan nasib manusia. Nah, itu menjadi rancu akhirnya. Jadi kita terima saja astronomi ini, sio-sio ini sebagai ilmu astronomi. Ya. Bukan untuk meramal keberuntungan Bukan kita untuk meramal, tidak masuk ke ilmu astrologi. Begitu. Iya. Karena keberuntungan kita, sekali lagi berdasarkan Alkitab, Tuhan yang menentukan. Ya. Iya. Bukan posisi benda-benda di langit. Begitu. Tuh, kalau kita lihat di dalam Alkitab, nah ini kan ngobrol santai ya. Iya, Kalau kita ngobrol lihat di santai. dalam Alkitab, itu jelas Alkitab berkata bahwa, kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 14 ya, saya baca ya. Ya, boleh. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda. Benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi tidak masalah kita mau menamai benda-benda, posisi benda-benda langit ini berdasarkan binatang-binatang itu, ya, itu bagi saya sih tidak masalah. Tetapi jangan kemudian dikaitkan dengan nasib manusia, begitu. Karena Alkitab itu memang mendukung astronomi untuk menentukan masa, untuk menentukan hari-hari, untuk menentukan tahun-tahun. Ini tandanya loh ya, ini waktunya loh ya, begitu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dengan 12 penamaan itu ya. Kalau tahun-tahun seperti itu posisi benda-benda di langit, begitu, saya sih tidak masalah. Tapi menjadi bermasalah kalau berkaitan dengan astrologi. Karena astrologi, Alkitab mengatakan tidak demikian. Nasib manusia tidak ditentukan oleh benda-benda di langit. Nasib manusia ditentukan oleh Tuhan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi pesan saya, kalau sio kamu tidak masuk yang tidak beruntung, kamu jangan kecil hati. Ya. Karena keberuntungan kamu itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan jika sio kamu masuk dalam kategori beruntung, kamu jangan kepedean. Iya, benar. Ya, karena sekali lagi, Tuhan itu yang menentukan keberuntunganmu. Iya. Dan kalau kamu, saya kan coba lihat di berita-berita itu. Saya coba lihat-lihat di berita itu. Wow, sio ini begini. Ya kan? Iya, benar. Tetapi ujung terakhirnya itu selalu begini. Jika kamu tidak menggunakan kesempatan ini, maka akan lewat. Jadi ujung-ujungnya ya bisa aja lewat. Gitu loh, bisa aja tetap tidak beruntung. Istilahnya kan begitu. Ya kan? Coba kita perhatikan setiap ramalan-ramalannya. Kalau kamu nggak lewatkan ini, kamu nggak pakai dengan baik-baik, hilang loh kesempatan. Ya sama aja berarti. Ya kan? Sama sio-sio yang lain. Gitu. Jadi pesan terakhir saya, kita memasuki tahun ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan berkat kita. Tuhanlah yang menentukan keberuntungan kita. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita ini. Ya, bukan posisi benda-benda di langit. Ya. Dan kemarin minggu lalu kalau nggak salah saya sempat berkhotbah. Nah, mungkin yang mendengar ini bisa melihat nanti di channel saya ya, tentang saya khotbah tentang Alkitab, sio dan keberuntungan. Nah, yang belum mendengar bisa lihat di channel YouTube RJ Ministry. Ya, Bapak Ibu Saudara.
yang bisa lihat. Intinya Tuhan, apapun nasib kita, jika kita di dalam Tuhan, kita ini beruntung. Kita ini beruntung. Intinya dalam setiap apapun keadaan kita harus tetap bersyukur seperti itu ya Pak. Iya, kita bersyukur karena di balik semuanya itu Tuhan sedang bekerja. Di balik semuanya itu Tuhan sedang mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, benar sekali Pak. Oke Pak, nggak terasa waktu kita sudah 35 menit, sudah lewat 5 menit. Terima kasih untuk sharing-sharingnya mengenai tentang Imlek, tentang Shio dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, memberikan kesehatan. Ya, ini Terima Pak kasih. untuk penutup ini Pak. Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang saat ini masih ada promo Chinese New Year untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih bingung untuk menyekolahkan putra-putrinya di mana, boleh datang ke Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang. Tepatnya alamatnya di Jalan Basuki Rahmat nomor 189. Boleh tanya-tanya karena saat ini kita masih ada promo Chinese New Year seperti itu. Oke, terima kasih Pak Robi. Kiranya Tuhan memberkati segala kehidupan Bapak, pelayanan Bapak, dan juga keluarga Bapak. Terima kasih Pak. Ya, Selamat malam Tuhan Pak. memberkati Pak Arman. Ya, semuanya juga Tuhan memberkati. Ya, selamat malam. Oke? Oke Pak. Ya, begitu ya.